Sekarang kita akan masuk pembahasan yang kedua, Gala Yahudul Madinah, tentang orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Qala lamma ra'at Yahudul Madinah, lamma ketika ra'at melihat Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, intisar al-Islam, tersebarnya agama Islam, fiha di dalamnya, abharu al-adawata, mereka menunjukkan, mereka memperlihatkan al-adawah, permusuhan. Mereka tidak setuju dengan agama tersebut, ya, dan mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak setuju dengan itu dan memusuhi lil muslimin, bagi orang-orang yang muslim. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim 'anil Islam, dan mereka berusaha. Akhadhu aslinya artinya, dalam arti kata akhadhu berarti mengambil, tetapi di sini maknanya nggak bisa diartikan mengambil, maksudnya mereka melakukan tindakan. Yajtahidun, berusaha, mereka berusaha fi raddihim, dalam mengembalikan orang-orang yang sudah memeluk Islam, anil Islam, dari agama Islam. Wa kanu min qablu, dan mereka itu dahulunya, dari dulu, yukhbiruna Arabal Madinah, memberikan kabar terhadap orang-orang Arab yang ada di kota Madinah, binabiyin yub'ats, tentang nabi yang akan diutus. Garuba zamanuh, telah dekat zamannya, masanya. Falamma bu'itha, ketika diutus, ista'zama ru'asa'uhum an yakuna an-nabiyyu minal Arab. Ista'zama, merasa berat, bukan merasa agung. Kalau dari katanya azim, azama berarti agung, merasa agung. Tidak, maksudnya merasa berat, keberatan mereka. Ista'zama ru'asa'uhum, pembesar-pembesar mereka, ru'asa, an yakunu, pembesar orang Yahudi, an yakuna an-nabiyyu minal Arab, mereka bahwasanya nabi akhir zaman itu adalah dari golongan orang Arab. Semua udah punya kitabnya enggak? Yang belum punya biar punya, ya. Baik. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun. Wa kana, dan di saat itu, yusa'iduhum, membantu mereka, membantu orang-orang Yahud, ala amalihim, atas amalan-amalan mereka, atas perbuatan-perbuatan mereka. Hadza, ini, yaitu mengganggu orang-orang Islam dan ingin menarik orang Islam dari agama Islam. Jama'atun, beberapa jamaah, berapa golongan, munafiqun, yang munafik, min Arabil Madinah, dari Arab kota Madinah. Yar'asuhum, yang mengepalai mereka adalah Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Jadi seperti yang pernah kita bahas, yaitu di Madinah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana, sudah ada orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Tetap mereka dengan adat mereka, dengan agama mereka, dengan kesendirian mereka, ya, mereka khusus gitu, tidak berbaur dengan yang lain. Kenapa mereka singgah di kota Madinah? Karena dalam kitab mereka, kakek-kakek mereka memprediksikan bahwa kota yang paling sesuai dengan kategori kota yang akan dilahirkan atau didatangi oleh Nabi akhir zaman adalah kota Madinah. Sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke situ. Itu bukan di zaman itu pindahnya, sebelumnya. Berapa puluh tahun sebelumnya, mungkin berapa ratus tahun sebelumnya. Mereka pindah ke kota Madinah. Kenapa? Berharap Nabi akhir zaman akan keluar dari golongan mereka. Dari golongan mereka. Ternyata ketika, padahal mereka dulunya memberitahukan, kan kita udah jelaskan sebab inti penyebab orang-orang Ansor, orang-orang Madinah mau memeluk Islam adalah apa? Mereka sudah pernah dengar dari orang-orang Yahudi tentang Nabi akhir zaman. Sudah dengar, dan mereka memberitahukan, nanti akan datang akhir zaman, Nabi itu akan menjadi penguasa. Artinya penguasa itu menguasai seluruh wilayah. Dia akan begini, dia akan begitu. Bahkan hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah
Disebutkan walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi kitab, wahyu dari Allah, dari wasitat dengan wasitat Rasulullah SAW, musaddiqun lima ma'ahum, yang mempercayai apa yang ada pada mereka, yaitu golongan orang-orang Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka dulu itu yastaftihun. Kalimat yastaftih di sini mufassirin ada banyak artian. Salah satu maknanya kata yastaftihun, mereka bertawassul dengan nabi akhir zaman ketika mereka memerangi orang-orang kafir. Jadi kalau mereka lagi perang, mereka bilang, ya Allah, dengan kemuliaan nabi akhir zaman, menangkan kami dari mereka, dan mereka diberi kemenangan. Yastaftihun. Salah satu makna yastaftih dengan kalimat tersebut. Tetapi falamma ja'um ma 'arafu kafaru bih. Ketika datang apa yang mereka sudah ketahui, kafaru, mereka beringkar dan mengkafirinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir semacam ini. Nah, di saat itu mereka berusaha untuk, orang-orang Islam pada meluk Islam berusaha untuk memfitnah mereka. Tak benar, Islam itu tak benar, bukan itu nabi akhir zaman. Ya, mereka membuat gosip, membuat ucapan. Jadi gangguan kepada Rasulullah bukan saja di kota Mekah, terus di kota Madinah adalah kejayaan mutlak, enggak. Bahkan di kota Madinah ada gangguan. Bahkan musuh dalam selimut orang-orang munafik itu. Kenapa ada orang-orang yang munafik di sini? Yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nanti ini Abdullah ini punya anak muslim, mukmin, sahabi jalil, agung, mulia, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namanya siapa? Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ini kenapa dia merasa tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Salah satu penyebabnya, sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah, dia ini termasuk pembesar orang-orang di kota Madinah, dan hampir saja akan dilantik sebagai raja di kota Madinah. Saking dia itu diagungkan, dia hormati, dibesarkan. Hampir dia itu akan dilantik sebagai penyatu antara Aus dan Khazraj dan dijadikan sebagai raja pemimpinnya mereka. Tapi ternyata ketika datang Nabi, luluh sudah harapan yang dia sudah harapkan. Ingin jadi pemimpin kaumnya, ternyata datang Nabi. Mau apa? Harus tunduk di bawah ini orang. Dan hampir mayoritas orang-orang Madinah beriman kepadanya. Makanya dia pertamanya nggak mau beriman. Tapi ketika melihat suasana, keadaan, semuanya beriman, ya udah deh, ikut-ikutan deh. Cari aman. Tapi dalam hatinya benar-benar dia mengingkari. Ya, betul. Ya, itu biar kita tahu juga bahwa yang hak benar-benar kelihatan, mazhar Nabi di depannya. Tapi kalau udah hidayah bukan datang dari Allah, bahkan lisan aja bilang la ilaha illallah malah masuk dalam hati. Hidayah benar-benar dari Allah. Wa man syaraha sadrahu lil Islam. Allah yang melapangkan dada seseorang untuk dia Islam. Kalau enggak bisa. Bahkan dia ketemu Rasulullah langsung. Coba kita enggak ketemu Rasulullah, alhamdulillah kita beriman. Dia ketemu Rasulullah, lihat tuh. Lihat mukjizat Nabi. Lihat wahyu turun. Lihat tanda-tanda kebesaran. Tetap. Hidayah dari Allah SWT. Ya. Nah, ini membantu mereka, sekongkol mereka, orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik pun yang ada di kota Madinah. Dan Rasulullah tahu, banyak para sahabat juga paham, tahu nih orang-orang begini nih nggak beriman. Cuman nunjukin aja zahirnya, ya saya beriman, saya ikut. Tapi belakang enggak. Bicarakan Rasulullah, mengolok-olok Rasul, dan nanti juga dalam sejarah akan terlihat kelakuan-kelakuan mereka. Falamma ra'a ar-rasulu minhum dzalik. Lanjutan dari kitabnya, falamma, ketika ra'a ar-rasul, ra'a melihat ar-rasul, sang rasul, minhum dari mereka, dzalika hal tersebut, agada ma'ahum ahdan. Beliau akad, beliau membuat kesepakatan. Ahdan, suatu kesepakatan. Agada berarti membuat suatu akad kesepakatan.
ala an la yu'dhu. Ayo kita sepakat nih, kalian mau tinggal di kota Madinah, kita aman, sama-sama aman, tidak bermusuhan. Ayo kita bikin perjanjian kesepakatan damai. Tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Tidak ada yang memerangi satu sama lain. Ya, tuh. La yu'dhu, mereka tidak mengganggunya, tidak mengganggu Rasulullah. Wala yuharibahum, dan mereka tidak memerangi Rasul dan para sahabat. Wala yata'arrad lidinim, dan mereka tidak saling menyalahkan agama mereka. Toleransi, hidup bersama, nggak apa-apa, tapi dengan syarat jangan saling mengganggu, jangan memerangi. Amal munafiqun, adapun orang-orang munafik, fakana yaqbal minhum ma dhahar. Fakana, maka Rasulullah SAW yaqbal, menerima, minhum, dari mereka, ma dhahara, apa yang terlihat secara zahir. Mereka secara zahir bilang asyhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah. Zahirnya mereka beriman, tapi Rasulullah tahu ya orang enggak beriman. Tapi Rasulullah punya harapan, insyaallah barangkali setelah dia mengucap, insyaallah Allah kasih hidayah. Dan ada sebagian orang yang tadinya dia munafik begitu, ya, setelah beberapa saat dia beriman, kuat imannya, dan tidak munafik lagi. Tapi sebagian dari mereka sampai akhir hayatnya mereka begitu. Waliyadzubillah. Fakana yaqbal minhu ma dhahar wa yatruk ma batana, dan beliau meninggalkan apa yang batin, ada yang dalam hati mereka Rasulullah tidak tahu. Artinya tidak dipermasalahkan batin mereka. Dan di akhir atau termasuk pada akhir-akhir tahun kenabian, mereka itu tadinya tidak terlihat. Artinya ya diperkirakan tahu, tapi nggak jelas. Setelah itu Allah SWT turunkan tentang sifat-sifat mereka dan ucapan-ucapan mereka. Ya, khususnya di surat Al-Munafiqun, dan juga ada surat At-Taubah, suratul Bara'ah. Banyak disebut tentang sifat-sifat mereka. Apa ucapan mereka ketika mereka meninggalkan peperangan, mereka mengucap begini, mereka bilang begini. Allah SWT yang membalas dan memperlihatkan tentang kelakuan-kelakuan mereka. La ilaha illallah. Nanti setelah ini akan membahas tentang diizinkannya berperang. Tadinya tidak boleh, dilarang, belum diizinkan oleh Allah untuk berperang. Setelah itu pada tahun itu juga, pada tahun pertama diizinkan oleh Allah SWT untuk berperang, atau pada awal tahun kedua. Pada awal tahun kedua.